Ini ajaran konyol dan sangat menyesatkan. Tapi pengikutnya banyak sekali. Lebih jelasnya, dengarkan video dia ini. Tapi sorotan saya hari ini adalah nats yang kita baca ini, ternyata ini juga dipakai oleh, saya sebutnya secara jelas ya, alat-alat setan. Yang dulunya Kristen, mengaku Kristen, lalu pindah menjadi mualaf, lalu mereka mulai menyerang Kristen. Nah, ya, salah satu yang sangat ngotot hari-hari ini adalah saudara Donditan ya. Puji Tuhan ya, firman Tuhan yang kita baca ini adalah firman Tuhan yang luar biasa. Seluruh firman Tuhan itu luar biasa. Dari Kejadian sampai Wahyu. Umat mana yang usir setan dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah lo. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah lo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi TMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama Polycarpus teman-teman terus melancarkan serangan demi serangan untuk menghujat, menghina agama Islam dengan tujuan untuk membentengi domba-dombanya agar tidak keluar, agar tidak tahu dengan yang namanya kebenaran Islam. Segala cara mereka lakukan untuk membentengi, untuk mengurung domba-dombanya teman-teman. Tetapi satu persatu domba-dombanya tercerdaskan. Domba-dombanya menemukan akalnya kembali. Mulai berpikir, mulai mempertanyakan. Inilah fungsi dari akal tersebut, teman-teman. Allah memberikan kita akal sebagai petunjuk, sebagai radar untuk mencari kebenaran. Setiap manusia itu pasti mencari siapa Tuhannya. Setiap orang memiliki agama yang diwariskan oleh orang tuanya. Tetapi kita berhak untuk mencari, untuk mengetahui apakah benar agama ini. Agama yang benar tentu saja adalah agama yang siap untuk diuji. Agama yang benar tentu saja berasal dari Tuhan dan sesuai dengan akal kita. Banyak agama-agama yang bermunculan di dunia dari zaman dulu. Setiap orang mencari Tuhan. Dan dia membuat Tuhan-Tuhannya sendiri. Tetapi Tuhannya itu tidak tahan uji, teman-teman. Ada yang menyembah pohon. Terbukti pohon tidak berdaya. Ada yang menyembah matahari. Terbukti matahari hanyalah benda mati. Ya, hanyalah benda mati. Bagaimana mungkin dia jadi Tuhan? Begitu juga dengan benda-benda lainnya. Setiap agama wajib bisa diuji. Dan kita tahu, salah satu agama yang paling besar di dunia, yaitu yang sebelah, teman-teman, itu dulunya berjaya lantaran agama tersebut disebarkan dengan todongan senjata. Kalau ada yang berpikir, wah, agama kami pasti benar karena jumlah kami paling banyak. Silakan dicek di sejarah. Bagaimana agama tersebut disebarkan. Awal mula disebarkan saat Romawi mengadaptasinya. Adaptasi dari Romawi ini membuat agama tersebut mudah untuk disebarkan. Apalagi saat itu, Romawi yang jadi negara atau kerajaan superpower. Dia yang menguasai dunia. Agama tersebut ditawarkan ke daerah-daerah jajahannya. Tujuannya apa? Untuk mengontrol lebih gampang. Minimal, kerajaan-kerajaan yang dijajah, kalau nggak bayar upeti, mereka masih dapat perpuluhan. Jadi salah satu penjajahan yang paling gampang dan tidak repot, itu melalui agama. Agama dari dulu dipakai untuk politik. Untuk politik, teman-teman. Kita nggak pungkiri itu.
Silakan dicek sejarah dunia. Jadi kerajaan-kerajaan ini kalau dijajah, minta upeti kadang-kadang susah. Ada beberapa kerajaan itu membangkang, nggak mau bayar upeti, nggak mau bayar. Tapi lucunya, kalau pakai agama, bayar mereka. Nggak perlu ditodong senjata, nggak perlu dipaksa, bayar. Artinya todongan itu hanya perlu di depan. Saat mereka dipaksa untuk mengganti agamanya. Jadi diganti agama, nanti anak cucunya kan udah lupa dengan agama lamanya. Betul tidak? Anak cucunya akan lupa. Silakan dicek. Orang-orang terdahulu, itu rata-rata agamanya bukan seperti yang sekarang. Tapi kalian ingat nggak agama terdahulu itu gimana? Nggak tahu, cuman tahu namanya. Betul tidak? Contoh, kejawen. Ya kita tahu kejawen, tapi kalau disuruh jelasin kejawen secara rinci, ya saya rasa dari 100 orang, ya 100-100-nya nggak tahu. Bukan 99, 100-nya nggak tahu. Keharingan, dan agama-agama lainnya. Kenapa? Sudah mulai ditinggalkan, lupa orang. Orang sudah lupa dengan agama tersebut. Kan begitu. Nah inilah yang coba dibangun. Ya, coba dibangun supaya orang-orang ini mengikuti agama yang dipaksakan ini. Lewat agama ini, dia berhasil mendapatkan upeti dengan gampang. Itu sejarahnya, teman-teman. Ya, itu sejarah yang nggak boleh kita lupakan, dan ini hanya fun fact yang ingin saya bagikan ke kalian. Ya, dari dulu agama itu sering dipakai untuk politik. Ada yang menuduh, oh Islam kan juga disebarkan dengan pedang. Silakan cek sejarah. Silakan dicek. Indonesia, Islam masuk melalui senjata atau tidak? Silakan dicek bagaimana Wali Songo mendirikan pesantren dan juga murid-muridnya menyebarkan agama Islam di Indonesia. Bandingkan dengan Filipina. Bagaimana orang-orang Filipina dipaksa. Itu kan yang paling dekat, Indonesia sama Filipina tetangga. Ya silakan dicek. Setelah dulu Eropa mereka kuasai, agama tersebut disebarkan. Amerika Latin, Afrika. Bahkan tercatat, 2/3 dunia pernah merasakan kekejaman penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang ini, oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama. Ya, 3G teman-teman. Glory, Gold, Gospel. Atas nama agama, mereka menjajah wilayah-wilayah yang ada di dunia. Itu fakta. Kita nggak bisa pungkiri. Oke, itu saja fun fact yang mau saya bagikan. Kita balik ke konten kita kali ini, dan kita lihat bagaimana Polycarpus ini mencoba memaksakan agama mereka, tetapi makin hari makin banyak orang tersadarkan. Dan salah satunya adalah wanita ini, ya, di mana Kezia, ya namanya Kezia, itu akhirnya setelah diskusi yang alot, diskusi yang panjang, memutuskan untuk mualaf, untuk syahadat. Apalagi setelah dia lihat ayat-ayat yang ada di agama lamanya, itu malah mendukung bahwa sosok yang dia tuhankan itu hanyalah utusan. Ternyata dia bukan Tuhan, dia hanya utusan. Dan murid-muridnya juga nggak pernah menganggap dia sebagai sang pencipta. Orang zaman now saja, ini entah dari mana, tiba-tiba membuat dia menjadi sang pencipta itu, setara dengan sang pencipta. Disetarakan. Yang jelas-jelas itu dilakukan oleh, ya kita tahulah, jangan kita sebut terlalu dalam, nanti ngamuk teman-teman. Ya nanti ngamuk. Oke, kita coba dengarkan dulu perjalanan kenapa bisa sampai memutuskan mualaf. Sebenarnya maksudnya Paulus itu bukan Yesus sebagai Allah gitu. Tetapi oleh penerjemah, penyalin itu agak sedikit dirubah. Jadi seolah-olah Yesus itu ya Allah. Nah iya agak kalau Rancu lah. baca Alkitab versi Indonesia mungkin agak rancu lah di Rancu. situ. Banyak, itu ada banyak. Ada di Roma 9 ayat 5, ada di 2 Petrus 1:1, Apa ya sih kok? Sayangnya ada di Yohanes 1:1, Yohanes 1:14. Itu ayat-ayat yang ambigu gitu. Ambigu itu artinya bisa bermakna ganda. Oke. Yang bermakna ganda ini makanya di Kristen bisa timbul Trinitarian, bisa timbul Unitarian, bisa timbul Oneness. Ini pahamnya beda-beda loh. Kalau gereja Protestan, Pentakosta, percaya Trinitas kan? Iya, Trinitas. Ada gereja yang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Nah, Ada. iya. Contohnya kayak Saksi Yehova. Oh iya, saksi Yehova. Ada lagi nanti gereja yang mengaku Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus. Semuanya berdasarkan satu kitab yang sama. Alkitab itu. Karena ayat-ayatnya ambigu, terus kemudian ada yang dirubah-rubah, jadi orang menafsirkan secara berbeda-beda. Makanya bisa ada timbul aliran utama. Belum lagi nanti ada Mormon. Pernah dengar Mormon? Enggak sih. Nah,
Mormon itu apa? Pendirinya itu namanya Joseph Smith, mengaku sebagai nabi, mengaku didatangi malaikat, macam-macam gitulah. Mereka tidak apa namanya, tidak menerima Trinitas, boleh poligami dan segala macam. Kayak gitu-gitu. Nah, itu sama Kristen utama ditolak, itu bukan Kristen. Dan sebelum-sebelumnya sudah banyak aliran-aliran yang ditolak oleh gereja-gereja yang berkuasa pada saat itu. Selama ini sama gereja pasti kan disebutnya Yesus itu Tuhan kan? Iya. Tuhan sama Allah bedanya apa? Kalau Allah nggak pernah turun ke bumi kayaknya. Kalau Tuhan? Ya itu. Siapa? Yesus. Tuhan, Yesus, Maha Pencipta bukan? Bukan. Bukan. Bedanya Tuhan dan Allah itu sebenarnya kalau orang Kristen yang istilahnya nggak belajar teologi, Iya. mereka kan bilang sama. Iya. Coba buka kamus besar bahasa Indonesia. Iya. Tuhan itu apa? Allah itu Allah itu apa? Beda. Beda. Tuhan kan bahasa Indonesia yang artinya sebagai sesembahan, sesuatu yang disembah, ya, merujuk kepada yang Maha Pencipta. Iya. Allah di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu adalah namanya Tuhan. Nah, jadi Tuhan punya nama. Namanya itu Allah. Tuhan yang Maha Esa itu punya nama, namanya Allah. Allah itu dalam bahasa Arab. Allah itu. Allah. Kita menyebutnya Allah karena ada tanda baca tertentu Iya. yang menyebabkan penyebutan atau pelafasan kita tuh harus menyesuaikan dengan kaidah bahasa Arab. Kalau orang Kristen kan bilangnya Allah. Gitu Iya. Bedanya begitu. Iya. Kalau pendeta mungkin bilangnya gini, Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa yang di surga. Tuhan itu Allah yang berkarya di bumi. Jadi Tuhan itu disebutnya Allah yang berkarya di bumi. Berkaryanya sebagai manusia. Karena manusia, maka dia punya keterbatasan. Tapi kalau kita mikir secara awam aja, yang disebut dengan Tuhan, pasti kan dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui, Maha semua lah. Iya. Maha baik, Maha benar, Maha Iya, pengampun. betul. Betul kan? Betul. Kira-kira menurut Kesya, Tuhan yang Maha Esa itu Maha pengampun nggak? Iya. Ya. Iya. Kalau Maha pengampun, ngapain dia harus repot-repot turun ke bumi jadi manusia gitu? Iya. Harus istilahnya kalau boleh dikatakan kan bunuh diri. Iya, betul. Karena dia datang untuk mati gitu kan. Untuk bunuh diri, untuk menebus dosa manusia. Nah, itu kira-kira Maha pengampun nggak kalau gitu? Enggak kan? Simpel kan sebenarnya. Kalau dia Maha pengampun, ya sudah, lu dikasih tahu manusia suruh bertobat, bertobat. Iya. Sudah bertobat diampuni nggak? Iya, Diampuni. Kalau kita baca ke perjanjian lama, Anda pernah dengar Nabi Yunus? Iya. Ya kan? Yang diutus ke Niniwe, terus dia kabur kemana? Iya. Terus dimakan ikan. Ikan yang Hah? besar itu. 3 hari. Iya. Selamat, baru dia bertobat balik ke Niniwe kan? Iya. Ngapain ke Niniwe? Nyuruh bangsa Niniwe apa? Bertobat kan? Iya. Diampunin nggak? Diampuni. Harus ada yang mati nggak di kayu salib? Enggak. Enggak. Nah itu makanya. Nah, iya kadang tuh antara perjanjian lama sama perjanjian baru tuh banyak Berbeda. bertentangannya. Iya. Tahu nggak kenapa berbeda? Karena perjanjian baru ditulisnya sama si Paulus ini. Ya, banyak surat-surat Paulus perjanjian baru. Setelah itu ada 4 gospel. Heeh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya. Yang nulis siapa nggak tahu. Iya. Cuma dikasih nama sama bapak-bapak gereja. Oh, ini yang nulis Matius, ini Markus, ini Lukas, Yohanes. Tapi di dalam 4 surat ini tidak ada pengakuan seperti surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus kan ngomongnya selalu saya Paulus Rasul Yesus. Iya. Kalau 4 gospel kan nggak ada saya Matius Rasul Yesus, nggak Iya, ada. nggak ada, betul. Markus nggak ada, Lukas nggak ada, Yohanes nggak ada. Cuma tradisi aja. Ini diberi nama oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Karena nggak ada yang ngaku siapa yang nulis, bapak-bapak gereja bilang, oh ini yang nulis Matius, ini yang nulis Markus. Tradisi gitu lah. Iya. Matius dianggap murid Yesus yang pemungut cukai. Iya. Markus dianggap muridnya Petrus. Oh iya. Lukas dianggap dokternya Paulus. Yohanes dianggap muridnya Yesus yang anak Iya, Zebedeus. Zebedeus. Tapi tidak ada pengakuan dari 4 penulis ini bahwa dia bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau yang Paulus, saya Paulus Rasul Yesus Iya. menulis surat untuk jemaat di Roma misalnya, Oke. atau di Galatia, atau di Kolose Iya, gitu kan. iya, betul. Tapi ternyata dari 13 surat Paulus yang benar-benar dianggap surat dari Paulus cuma 7. Yang 6 bukan Paulus yang nulis. Oh. Menurut siapa? Menurut ahli-ahli perjanjian baru. Oh, menurut saya. Ahli-ahli perjanjian baru kan mereka memeriksa manuskrip, memeriksa gaya bahasa, Mhm. memeriksa perbendaharaan kata, memeriksa tradisi, memeriksa sejarah, memeriksa budaya. Itu semua digabungin untuk menilai benar nggak nih tulisan Paulus. Juga ada yang memeriksa yang 4 gospel tadi, contohnya di buku ini. Menurut buku ini, yang dianggap perkataan Yesus di sini cuma 18%. Sisanya adalah ciptaan penulis. Penulis, gitu. betul. Nah, mereka terpengaruh oleh surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus. Karena sebenarnya yang ditulis surat Paulus dulu, sebelum 4 gospel. Nah, kalau 4 gospel ditulis setelah ada surat Paulus, berarti 4 gospel ini terpengaruh oleh tulisan Paulus, atau Paulus yang terpengaruh sama 4 gospel? 4 gospel itu terpengaruh. Terpengaruh sama Paulus. Iya. Karena apa? Karena Paulus nggak pernah sebut-sebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak pernah. Nggak pernah sebut-sebut cerita yang ada di dalam 4 gospel. Contoh, di Matius ada diceritakan waktu Yesus disalib, tabir bait suci terbelah 2, ya kan? Mhm. Terus ketika Yesus bangkit, mayat-mayat orang kudus bangkit dari kubur masuk dalam kota. Pernah baca kan? Iya. Paulus nggak pernah cerita nih, ada kejadian begini.
Markus nggak cerita, Lukas nggak cerita, Yohanes nggak cerita. Dari mana ceritanya? Heboh nggak kira-kira? Iya, heboh. Coba kalau di Matraman ada mayat bangkit dari kuburan satu aja. Pasti heboh kan? Iya. Nah, cerita itu dianggap cerita yang aneh oleh ahli-ahli perjanjian baru. Bahkan ahli-ahli perjanjian baru ini orang Kristen sendiri loh. Mereka mengatakan bahwa itu adalah catatan yang laporan yang aneh. Yang ngomong Mike Licona kalau nggak salah. Itu dia ahli perjanjian baru. Nanti ada lagi yang bilang, yang profesor bilang, cuman orang Kristen konservatif yang percaya ada cerita ini. Gitu. Ternyata cerita ini kalau kita cek nih di catatan sejarah atau buku-buku, ternyata mirip dengan cerita pagan yang di Yunani kuno. Ada festival namanya Festival Antesteria. Memperingati orang udah mati bangkit dari kubur masuk dalam kota. Nah, berarti sebenarnya di dalam kekristenan, khususnya perjanjian baru ya, Iya. kita nggak bicara perjanjian lama nih. Perjanjian baru itu sebenarnya tulisan-tulisannya terpengaruh oleh ajaran-ajaran Helenisme. Helenisme itu kepercayaan Yunani kuno. Oh. Pernah dengar Dewa Zeus? Iya. Punya anak dari manusia. Iya, iya. Anaknya namanya siapa? Hercules. Iya, waktu itu ada Pernah dengar Hercules ya? filmnya. Nanti punya anak lagi dari perempuan manusia namanya Perseus. Oh iya, persen. Punya anak lagi dari Dewi siapa? Punya anak Dewi Helen gitu. Makanya sistem kepercayaan itu disebut dengan sistem Helenisme. Yang ngomong gini siapa? Bible sendiri nih. Oh, itu Bible. Ini Bible bahasa Inggris yang di Amerika. Ini pernah dengar dong? Apa namanya? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama Allah. Iya. Dan firman itu adalah Allah. Iya. Ya. Ada catatan kakinya tuh di bawah. Oh iya, ada filosofi. Ya. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ini dari Hellenistic filosofi. Nah lo. Selama ini buka Bible paling yang ini kan, TB kan. Iya. Di sini nggak ada catatan apa-apa di bawahnya. Kalau Iya. itu ada catatannya. Di sininya. Nah. Belum lagi nanti ada ayat-ayat yang di dalam Bible itu ayat-ayat yang tidak otentik. Tidak otentik itu maksudnya tidak asli gitu. Ah ya. Pernah dengar? Lebih kayak kalau misalnya emang yang jadi pertanyaan saya, kalau emang Yesus Tuhan, tapi kenapa disebutnya anak Allah gitu? Oke, sebutan anak Allah itu sebenarnya sudah ada di Perjanjian Lama. Oke, di Perjanjian Lama bangsa Israel juga disebut anak Allah, ya kan? Efraim malah disebut anak sulung. Nah iya. Ya, Daud juga disebut anak Allah. Iya. Adam juga disebut anak Allah. Iya. Nah, sebutan anak Allah itu sebenarnya adalah sebutan untuk orang-orang atau bangsa yang soleh atau pilihan gitu. Iya, umat pilihan lah. Bukan berarti anak Allah itu langsung jadi Allah. Nah, Tuh. itu sih yang jadi pertanyaan saya, kalau emang dia Tuhan gitu, kenapa disebutnya itu anak Allah? Ya. Kenapa nggak disebutnya itu Allah Ya. gitu? Terus bukti lagi atau indikasi lagi bahwa Kristen itu memang terpengaruh oleh ajaran pagan. Pagan itu ajaran menyembah dewa-dewa ya. Ya. Yaitu tadi ada Hercules, ada Zeus. Ada anak, ada bapak, ya kan? Ya, Jadi betul. Zeus disebut bapak, Hercules disebut anak. Hercules ini adalah anak dewa gitu. Iya. Jadi dia setengah manusia, setengah dewa. Apa bedanya sama Yesus? Iya benar. Benar. Apa bedanya sama Yesus? Nah, Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Nah iya. Ya kan? Betul. Apa bedanya sama Hercules? Jadi ada konsep yang sama gitu. Konsepnya mirip. Jadi orang-orang pagan memang mempercayai dewa itu bisa jadi manusia. Ya, nanti punya anak dari manusia, punya anak setengah dewa, setengah manusia. Nah, konsep itu yang mungkin diadopsi oleh Kristen, khususnya di Perjanjian Baru. Ya, nanti ada lagi di daerah-daerah lain. Orang menyembah dewa-dewa yang 3 tapi 1 sampai 3. Di Babilonia ada yang namanya Namrus, Tamrus, Semiramis. Pernah lihat dong patung Liberty? Nah, itu adalah gambaran Dewi Semiramis, istrinya daripada Namrus. Itu Trinitas pertama tuh, zaman dulu, zaman kuno, sebelum ada Yesus. Ribuan tahun sebelum ada Yesus. Sudah ada konsep Trinitas. Nah, konsep-konsep itu kan yang memang dipercaya oleh orang-orang zaman dulu. Mereka mengadopsi, sampai Kristen pun mengadopsi. Nanti ada lagi pernah dengar Dewa Serapis? Belum. Di Mesir, ada di Mesir. Di kuilnya Serapis ada lambang salib. Tapi salibnya di atasnya kayak bundaran gini. Oh, ada gini. Nah, terus akhirnya pas ada Kristen, lambang itu diambil, separuh dipakai oleh orang pagan, separuh dipakai sama Kristen, disempurnakan menjadi bentuk salib. Tiap bulan dulu perjamuan kudus kan? Iya. Ya dong. Iya. Makan hosti kan, sama minum anggur kan? Inilah tubuhku, inilah darahku, ya kan? Makanlah tubuh dan minumlah darahku. Untuk apa? Untuk mengingat Yesus. Artinya kan, barang siapa makan roti dan minum darahku akan memperoleh hidup yang kekal. Itu masih apa? Oke? Iya. Itu ternyata sama dengan Dewa Osiris di Mesir. Dewa Osiris tubuhnya dilambangkan dengan roti, darahnya dilambangkan dengan darahnya dilambangkan dengan anggur. Barang siapa makan roti dan anggur, ya, tubuh dan darahnya Osiris akan memperoleh hidup yang kekal. Apa bedanya sama Kristen? Nggak ada bedanya. Tahu dong kata Injil, tahu kan? Tahu. Artinya apa? Kabar baik. Kabar baik itu.
ya kabar baik ada juru selamat yang lahir, Iya, Yesus kan. iya betul. Julius Caesar di inskripsinya Romawi disebut sebagai juru Juru selamat selamat. untuk semua umat manusia. Kaisar Augustus juga disebut juru Juru selamat. selamat. Kelahiran mereka berdua juga disebut sebagai kabar baik. Di Markus 1 ditulis apa? Inilah kabar baik. Iya. Nah, ini kabar baik, ini kabar baik. Semua juga kabar baik. Iya betul. Nama yang lahiran kan. Jadi konsepnya memang banyak yang mengadopsi dari orang-orang yang memang sudah penganut pagan. Makanya ada sebutan anak, ada sebutan bapak. Kalau ada sebutan anak, ada sebutan bapak, karena mereka melihat anak ini punya kemampuan lebih dari manusia lain, dituhankan. Karena memang masyarakat situ masih kental dengan ajaran seperti itu. Pokoknya ngeliat manusia bisa bikin mukjizat, dewa, gitu. Oh, Dewa, Oh disebut iya, dewa. dewa betul. Pernah baca ini nggak? Ini bukti nih, bahwa waktu Paulus dan Barnabas menyembuhkan orang lumpuh aja, mereka berdua langsung disebut dewa. Yang satu dewa Hermes, yang satu dewa Zeus. Belum pernah dengar? Belum. Belum pernah baca kali ini. Ini tandanya. Paulus disebut apa? Paulus disebut apa? Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam Dewa-dewa. Oh iya benar. Paulus disebut siapa? Paulus disebut ini. Zeus. Bukan Hermes. Hermes. Barnabas disebut Zeus. Zeus ya. Jadi orang-orang sekitar situ pada zaman itu memang masih kental dengan kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Makanya Yesus dianggap sebagai Tuhan atau dewa karena dia mampu membuat mukjizat. Apalagi sampai membangkitkan orang mati. Lebih hebat mana Yesus sama Nabi Yeskiel? Pernah baca Yeskiel? Belum lupa. Udah lupa 4 tahun kok. Nggak pernah megang yang namanya Alkitab lagi. Oke, Yesus membangkitkan orang mati ada berapa? Mungkin 2 atau 3 orang lah ya. Tapi yang paling terkenal kan Lazarus. Iya. Betul kan? Membangkitkan 1 orang mati yang mana dia mati belum dikubur. Iya betul. Masih ada dagingnya. Ya kan? Betul. Cuma dikafanin gitu kan. Dia berdoa minta izin Bapak, disebutnya Bapak, minta izin bangkit hidup. Iya. Nabi Yeskiel itu melihat kumpulan tulang-tulang. Tulang ya, nggak ada daging ya. Tulang. Tulang ini dengan mukjizat dia bisa tumbuh daging lagi, bisa hidup lagi, dan nggak cuma satu, banyak gitu. Hebat mana Yeskiel sama Yesus? Kenapa bukan Yeskiel yang jadi Tuhan? Kalau cuma standarnya menuhankan orang hanya karena mukjizat. Gitu. Kan mukjizat banyak. Nabi-nabi di perjanjian lama kan banyak melakukan mukjizat. Iya, betul. Nabi Musa apa kurang hebat? Iya. Bisa membelah laut. Membelah laut. Tapi semua mukjizat nabi-nabi itu kan atas izin Tuhan. Betul. Bukan kekuatan nabi itu. Gitu. Jadi seolah-olah gini. Ketika Tuhan mengutus nabinya ya kepada bangsa tertentu, dia pasti mengimbangi apa yang menjadi kelebihan bangsa itu. Gitu. Contoh bangsa Mesir. Pada waktu bangsa Israel menjadi budak di Mesir, pada zaman itu orang-orang Mesir jago apa? Jago sihir. Musa diutus, dibekali apa? Tongkat. Ayo sihir lo apa? Orang-orang tukang sihir Mesir, Firaun, bisa menyihir jadi ular. Tongkatnya Musa dilempar jadi ular, ularnya tukang sihir Firaun dimakan sama ularnya Nabi Musa kan? Jadi sihir dilawan dengan sihir. Pada zaman Yesus, yang kelebihannya apa? Kelebihannya pada zaman itu tabib, pengobatan. Jadi pengobatan dilawan dengan mukjizat Yesus, pengobatan juga. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh disembuhin, yang buta disembuhin, yang tuli disembuhin, bahkan yang mati dibangkitin. Untuk apa? Untuk memperingati orang bangsa itu pada zaman itu. Gitu. Mereka bisa apa? Tapi pengobatan dilawan dengan mukjizat yang sama. Gitu. Begitu juga dengan Quran. Quran pada waktu diturunkan, bangsa Arab pada waktu jagonya apa? Jagonya syair. Nah, orang-orang Arab Quraisy terutama, mereka jago syair. Mereka ngelihat danau, mikirin cewek, bikin syair. Ngelihat pohon korma, apa, bikin syair. Semua dibikin syair sama orang-orang Arab. Dan memang mereka sangat hebat di dalam syair. Quran diturunkan, syairnya lebih hebat daripada syairnya orang Arab. Bahkan juara syairnya orang Arab mengakui ini nggak mungkin karangan manusia. Sampai begitu. Jadi Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala itu setiap kali mengutus Nabi selalu mengimbangi atau bahkan melebihi apa yang suatu bangsa itu punya. Orang-orang pada zaman Yesus juga percaya seorang wanita bisa lahir tanpa ayah. Ya kan? Sebelum-sebelumnya kan percayaan itu sudah ada. Ya kan? Makanya Yesus dilahirkan juga tanpa ayah. Nabi atau Isa Masih gitu kan. Diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan apa? Hanya dengan kun fayakun. Jadi maka terjadilah gitu. Itu untuk mengimbangi juga gitu. Orang-orang yang percaya bahwa dewa ini apa nanti punya anak tanpa hubungan suami istri misalnya. Makanya kan banyak lambang-lambang atau patung. Ya. Patung-patung pagan itu yang ada sosok perempuan gendong bayi. Itu disebut anak ajaib. Karena nggak ada ayahnya gitu. Ya. Jadi kira-kira sebenarnya kalau kita mau open mind nih, copot dulu Kristennya, copot dulu Islamnya, atau agama apapun copot dulu. Kita belajar sejarah, belajar budaya, belajar agama dunia maksudnya ya.
ini ada konsep-konsep yang kok mirip dengan Kristen ya. Iya. Jadi kalau ada yang mirip, mungkinkah Kristen ini agama yang memang baru, yang istilahnya diturunkan oleh Yang Maha Kuasa, Iya. atau mengadopsi ajaran-ajaran yang lama? Iya, betul. Ya kan? Iya, iya. Karena tadi kan Paulus sama Barnabas saja disebut Hermes dan Zeus kan? Iya. Jadi orang-orang itu memang masih begitu, masih kental. Nah, itulah di Quran tidak ada sebutan bapak, anak bapak, nggak ada. Iya. Karena sebutan itu yang bisa membuat orang menuhankan si anak. Betul. Gitu. Jadi salah persepsinya. Salah. Di Quran nggak ada sebutan Allah sebagai bapak, Nabi Muhammad SAW sebagai anak, nggak ada. Sebutan itu yang dulu dipakai sama orang untuk menuhankan manusia. Tetapi kalau di Perjanjian Lama, anak Allah adalah sebutan untuk orang soleh. Nah, sekarang kalau kita bilang, kalau kita tilik lagi nih, kan tadi Kesia sudah bisa membedakan. Kok beda ya Tuhan di Perjanjian Lama sama Tuhan di Perjanjian Baru ya? Pernah baca Bilangan 23:19? Lupa. Bilangan 4 tahun nggak gereja. Tadi kan udah aktif di gereja kok. Jadi kalau di gereja ngapain? Ngobrol? Enggak, dulunya tuh pelayanan sampai pelayanan di gereja, cuman Oh ya ya? udah. Pelayanan apa? Singer, temburin. Oh, singer. Waduh, berarti suaranya bagus dong. Suaranya bagus buat ngoceh-ngoceh maksudnya. Marah-marah gitu. Buat marah-marah bagus. Apa tuh? Bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah, Asalkan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. sama kan sih ini kan? Ya benar. Nah, jadi artinya kalau Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, berarti dia bisa nggak jadi manusia? Nggak bisa. Terus kenapa jadi tiba-tiba di Perjanjian Baru Tuhan jadi Yesus? Nah, iya itu. Aduh. Ya kan? Iya. Udah ada perbedaan kan? Iya. Lagi. Maliaki, ingat Maliaki? Meliaki perjanjian Sama. Mm. Dulu kan awal bulan pasti dibacain Maliaki 3:10 sama pendeta. Masa nggak ingat? Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu. Oh iya. Ah, oh iya. Baru inget ya. Baru inget ya. Ayat 6 tuh. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bahwasanya Tuhan itu tidak akan Berubah. Jadi kalau dia bukan manusia, dia bukan anak manusia, tidak akan berubah. Berarti bisa nggak jadi manusia? Enggak. Nggak bisa. Yesusnya disebut Tuhan dari mana gitu? Kalau di Iya. sini bilang Tuhan bukan anak manusia, Tuhan apa bukan manusia, Iya, tidak betul. berubah. Kok bisa jadi Yesus? Iya begitu masuk perjanjian baru makanya Beda. beda. Makanya. Kalau Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Mas Fikri, sama nggak sama lam yalid walam yulad? Surat Al-Ikhlas, ayat ketiga. Sama. Ya, di Quran ada ayat surat Iya. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Allah, kok tahu? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Keren, udah tahu. Kok tahu? Udah baca? Jadi sebelumnya itu agak belanjing dikit ya kok. Pas mama pisah, mama tuh sempat merit sama yang Muslim. Oke. Masuk Muslim, Siapa? Mama? mama. Oh, terus? Nah, cuman kan nikahnya dinikahin siri. Oke. Terus? Jadi begitu pisah, Heeh. mama tuh ya balik lagi ke Kristen. Oh, jadi Mama udah nikah udah 2 kali berarti? Iya. Oh, oke. Berarti waktu itu tahu Al-Ikhlas dari Mama? Itu Enggak, dari mana? ngaji. Oh, ngaji. Ngaji. Kebetulan pas ngaji itu sampai tamat ikro, udah masuk ke Al-Quran waktu itu. Serius? Iya, Berarti udah ikronya udah lulus? Udah. Udah bisa baca Quran? udah waktu itu kelas 2 SD. Nah, terus kenapa ke gereja lagi? Ya itu karena mama. Karena Mama? Heeh. Oh, umur berapa tuh? Kelas 2 SD. Oh, lama banget ya berarti. Nah, sekarang? Makanya kayak kalau misalnya ajaran-ajaran waktu pas ngaji masih ada yang nempel Oh, oke. dikit. Nah, arti lam yalid walam yulad apa? Kan tidak beranak, tidak diperanakan. Iya, Sama juga dengan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Mirip kan? mirip. Nah, kenapa tiba-tiba bisa jadi Yesus gitu loh maksudnya. Itu. Sedangkan Yesus sendiri di Bible ngaku sebagai nabi. Iya. Dan nih, sekarang kalau nabi itu sama nggak sih sama utusan? Utusan itu nabi bukan? Nabi itu utusan. Utusan Allah Iya. itu nabi bukan? Iya. Nah, ini ada ayat 3 nih. Ini namanya hidup yang kekal. Kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Utus. Iya. Utusan berarti kan? Iya. Berarti Yesus utusan kan? Iya. Nabi bukan? Nabi. Yesus bilang apa nih? Yohanes 13. 16. 16, ayat 16. Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Mengutus. Berarti Yesus lebih tinggi dari Bapa nggak? Enggak dong. Enggak dong. Ada lagi nih yang Yesus bilang seorang nabi tidak dihormati di tempatnya sendiri. Itu Yesus bilang seorang nabi, berarti kan sama juga dengan dia. Iya.
Matius 13:57. 13:57. Nih, 57. Ayat Lalu mereka apa? Kecewa kan? yang ayat berapa kok? 57. Hmm. 13:57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Maksudnya itu siapa? Ya, dia. Ngomongin siapa tuh? Dirinya Dia ngomongin Yesus. Berarti kan Yesus ngaku sebagai nabi kan? Iya. Udah lagi. Orang lain nyebutnya nabi. Ini jangan diperhatiin kata Tuhannya ya. Ini di sini katanya kan Tuhan kan? Coba. Oke, kata perempuan itu kepadanya Tuhannya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan ya. Seorang nabi kan? Iya. Kalau di sini bandingin. Ini di sini Yesus sebut apa? Tuhan. Iya. Di sini Yesus sebut apa? Ya Tuhan, tentunya engkau. Oh ya Tuhan. Nah, beda. Oh Tuhan, ya Tuhan, tentunya engkau adalah seorang nabi. Harusnya Tuhan ya. Iya dong. Dia kan perempuan itu ngomong ke Yesus Tuhan. Berarti. Sekarang perempuan itu tahu dari mana kalau Yesus itu Tuhan gitu. Iya betul. Tahu dari mana gitu. Ya kan? Maksudnya nyebut Tuhan, belum kenal atau udah nyebut Tuhan. Ada perbedaan kan? Iya. Oke lah, nanti kalau Kristen bilang maksudnya Tuhan di sini adalah ya sesembahan gitu kan. Ya, tapi tahu dari mana tuh perempuan itu kalau Yesus itu Tuhan? Makanya dikoreksi. Ini terbitan 1974. Ini terbitan 2023. Oh yang terbaru ini. TB2 nih. Bandingin. Padanya Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ini apa? Ya Tuhan. Ini? Tuhan. Bisa diganti ya? Baru tahu ya? Baru tahu ya? Kalau bisa diganti-ganti begini, ini kitab suci bukan? Bukan dong. Lu yang ngomong ya bukan? Iya dong, kan harusnya kalau kitab suci ya nggak bisa diganti. Nah itu. Karena ini terjemahan, oke, ini terjemahan. Tapi gimana ya? Penggantian ini kan berarti ada maksud tertentu. Iya, betul. Ya dong? Betul. Harusnya kan harusnya ada teks aslinya. Nah, ini ada teks aslinya nih di sini nih. Iya, teks Ini bahasa Yunani nih. Di sini teks aslinya artinya itu memang harusnya Tuhan. Kalau lagi ngomong sama manusia, ya kita harus menempatkan pada konteks yang benar. Sebagai manusia kita sebut Tuhan. Gitu. Pernah dengar kata Gusti lah ya. Gusti itu kan bisa kepada manusia, bisa kepada Tuhan. Betul. Kalau kita ngomong ditujukan kepada manusia, apa kita mau sebut Tuhan? Enggak. Gusti Pangeran, atau Gusti Nabi gitu lah. Iya. Untuk orang yang kita hormati kita sebut dengan Gusti. Tapi kalau kita ngomong kepada Tuhan, boleh, Gusti Allah boleh. Itu kan harus tepat gitu loh konteksnya. Mau ke manusia atau mau ke Tuhan. Nah itulah kata kurios itu. Nggak usah teks aslinya yang dirubah lah. Tapi penerjemahannya berubah aja. Berarti kan ada maksud tertentu. Iya. Dan menerjemahkannya jujur nggak gitu. Betul. Tapi karena punya doktrin. Oh, sudah punya doktrin nih, Yesus Tuhan. Makanya menerjemahkannya dengan doktrin. Gitu. Menerjemahkannya dengan tafsir. Tuh. Udah 4 tahun gak ke gereja lama juga ya? Lama. Udah nggak percaya Yesus Tuhan? Atau masih ada sedikit? Kalau misalnya kepercayaan Yesus Tuhan, enggak sih kok. Dari emang pas, jadi sebelum itu tuh sempat pas SMP itu nggak gereja lagi. Kayak marah kan sama Tuhan, kayak oh Tuhan nggak sih kayak gini sih, nyokap bokap pisah gitu, kenapa nggak bisa satu gitu. Udah lah ngambek lah itu. Terus pas itu ada kali sekitar 2 tahun atau 3 tahun nggak gereja. Begitu gereja lagi, yang apa, setiap dengar khotbah sama pendeta ngomong Yesus, Tuhan Yesus gitu, kayak aneh gitu. Menolak. Itu dari umur berapa tuh? Mungkin pas umur 15 sama 15? Iya, 13 sama sekitar segitu lah, 14-15 tahun. Iya. Udah nggak percaya Yesus Tuhan? Ya udah, Yesus tuh utusan gitu. Oke. Jadi kalau ke gereja percaya Yesus Tuhan bukan? Enggak. Jadi kalau berdoa ya udah ya Allah. Oh, ya Bapak. Ya Allah ya Bapak, baru yang nyebut Yesus tuh ya Yesus gitu, nggak ada nama, nggak pakai Tuhan, embel-embel Tuhannya atau apa gitu. Selama ini begitu? Iya. Berapa tahun? Sampai kemarin 4 tahun terakhir? Iya, nggak gereja tuh. Nah kemarin ini kayak kalau bilang itu apa namanya, mimpi gitu kan, mimpi. Kalau masalah mimpi, jujur Kisha sering gitu istilahnya yang namanya 4 tahun belakangan ini tuh pas 2 tahun sebelum gereja, udah 2 tahun nggak gereja tuh mimpi. Lihat apa? Kayak ada yang ngomong, cuman mukanya nggak jelas itu. Cuman bayangan putih. Oke, ngomong apa? Kamu mau kemana gitu.
Cuma gitu doang? Iya. Terus Nggak- udah bangun tuh. Oke. Terus setiap misalnya lagi bengong gitu. Hmm. Cuman dalam hati tuh kayak ngucap lafal entah itu yang Kisah ingat tuh itu bahasa Arab. Cuman Kisah nggak tahu apa yang Kisah ucap gitu. Oh gitu. Oh. Berapa kali ngimpi gitu? Enggak, itu kalau itu kondisinya lagi bengong, kadang lagi bengong tuh tiba-tiba kayak ngucap terus sadar sendiri. Oh. Ngomong apa sih gitu. Oke. Kayak oke. kok bisa gitu nyebut itu padahal artinya nggak tahu gitu. Iya. Oh. Lah, udah selama itu nggak percaya Yesus Tuhan, tapi masih bertahan di Kristen. Ya. Iya. Ada begitu. Ada nih Kesha nih. Ya mungkin itu makanya ya udah pas 4 tahunnya itu. Mana sih kok bisa ngaku Kristen? Makanya. Ini kitab suci apa? Katolik. Ini apa? Tidak untuk diperdagangkan. Nah, pasti Kesha nggak pernah lihat. Nggak. Ya kan? Ini ada dengan pengantar dan catatan lengkap. Ya. Tahun 2009 kan? Iya. Apa nih? Dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Nah, pernah dengar dong ajaran Trinitas? Tahu dong? Tahu. Ada Bapa, Putra, Ya, dan Roh Kudus kebetulan kan? SMP di Strada. Oh, oke. Berarti tahu kan? Ayatnya ingat nggak nih? Ayat 7 nih. 7. Coba dibaca. Sebab apa? Ada Sebab apa? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, ya benar. Terus sampai dikata di bumi. Hmm. Dan Oh ini. nah, Gitu. dan ada 3 yang Memberi kesaksian di bumi. nah, udah. Ini ada catatan nih, ayat 7 sampai Oh, 8 di dalam surga sampai di bumi kan? Iya. Coba betul. baca tuh. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan dalam beberapa naskah Yunani karena bagian ini pasti tidak asli. Halo. Tidak asli apa? Ah, belum. Oh, lo yang ngomong yang berdua. Dan ini baru satu ya, Mm-mm. dari sekian banyak. Banyak ayat yang seperti ini gitu. Disisipkan, ditambahkan, bahkan ada yang dipinjamkan. Oke. Dipinjamkan loh, Iya, iya. pinjam nggak balik-balikin. Ya, kasih contoh lagi. Banyak yang begini. Udah pakai hijab dari ke Cina. Alhamdulillah pada hari ini saudari Kesia Aprilia menyatakan dirinya untuk mau memeluk Islam. Ya, betul? betul. Oke. Sebelum kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya ada 3 pertanyaan. Oke. Oke. Yang pertama, apakah Kesia ini mau masuk atau memeluk Islam ini atas kemauan sendiri atau paksaan dari orang lain? Enggak, kemauan sendiri. Mau sendiri? Iya. Apakah saya memaksa? Enggak. Enggak ya. Apakah Kesia ini masuk karena orang? Enggak. Bukan. Bukan. Karena keyakinan sendiri Iya. ya. Oke. Karena di dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat itu memang ada ilmunya ya, tapi mungkin saya tidak usah jelaskan panjang lebar di sini. Yang penting dalam hati Kesia ini sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Esa, ya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu saja sebenarnya yang paling penting. Nanti ada bagian-bagian lain, nanti harus jujur, harus meyakini, harus menerima, harus ikhlas, dan kurang lebih seperti itulah ya. Nah, yang kedua, apakah Kesia masih ada orang tua? Masih. Kira-kira apakah orang tua akan menentang? Enggak. Enggak. Udah sebelumnya juga Sudah tahu semua? Udah tahu semua. Alhamdulillah. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat ya. Setelah nanti kita bersyahadat, ada sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Oke. Apakah Kesia berjanji untuk melaksanakan syariat ini? Janji? Oke, alhamdulillah. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi Kesia untuk memeluk Islam ya saat ini ya. Sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab? Sudah. Saya akan tuntun nanti dalam bahasa Arab kata per kata. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Oke. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah. Allahu Akbar. Selamat ya buat Kesia. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan
alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya. Kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Ya, sangat seru ya teman-teman. Dan ini adalah salah satu kesaksian yang heboh, bahkan diputarkan di beberapa gereja. Termasuk Pendeta Melatok yang ngamuk berat. Pendeta Melatok sangat ngamuk dengan Kezia ini, karena dianggap, wah kamu ini mempermalukan kita gitu kan. Siapa yang bernubuat dalam nama? Siapa yang melakukan mukjizat dalam nama ini? Siapa yang memanggil dia Tuhan? Loh, nyala engkau masuk neraka kan gitu. Aduh, itu viral sekali teman-teman. Dan berkat video tersebut diputarkan, banyak yang akhirnya menyusul juga. Menyusul untuk mualaf. Jadi lewat video itu banyak sekali orang yang tersadarkan, dan kita berterima kasih buat Pak Melatok ya. Pendeta Melatok yang sudah memutarkan video tersebut, itu viral, dan terima kasih. Terima kasih. Bahkan saya termasuk yang, ya bisa dibilang diuntungkan juga dengan video Pendeta Melatok tersebut. Dan ini membuat banyak marah Polycardos. Polycardos ngamuk semua. Ya, membuat Polycardos ini marah-marah. Tapi itulah faktanya. Kalau orang sudah pakai akal, pasti seperti itu. Karena, mohon maaf, buku yang kalian anggap kitab suci itu, dia sendiri yang berbicara. Buku tersebut sendiri yang berbicara siapa sosok yang kalian tuhankan itu. Dia sendiri yang bercerita. Kalau kita cuma sampaikan apa adanya. Betul tidak? Tertulisnya apa, ya sudah. Itu yang kita sampaikan. Sesimpel itu kok. Ya, sesimpel itu. Dan saya berharap banyak orang yang akan menyusul jejak dari si Kezia ini, yang mulai ya bisa berpikir dengan waras. Dan semoga ya akan banyak yang menyusul. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan, karena mohon maaf ya, lagi agak error teman-teman. Kita lagi persiapan atas masalah yang sedang saya alami, jadi agak susah konsen. Ya, kalau konten-konten yang kemarin kalian nonton, itu konten yang sudah duluan saya buat, jadi lebih gampang. Saya memang udah siapin duluan konten-konten, sedangkan kalau sekarang ini lagi agak error. Oke, mungkin itu aja. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.